Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul di acara sore ini. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh peserta yang telah mengikuti proses kegiatan individual dan ensemble drill competition 2021, yang mana ini adalah kali kedua The Ten Indonesia mengadakan kejuaraan yang serupa. Tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Ada Kak Endi sebagai perwakilan dari Persatuan Drum Band Indonesia. Kemudian ada beberapa tokoh yang hadir yang bersama kita sore hari ini. Ada Kak Hendra Yanwardi, ada di tengah-tengah kita. Untuk memperlancar acara kita sore ini, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti dimohon untuk seluruh hadirin untuk membuka kamera atau on cam, dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, demikian lagu kebangsaan kita nyanyikan bersama-sama. Untuk acara berikutnya, dipersilakan kepada Ketua DTN Indonesia untuk memberikan kata sambutan kepada Mas Arwan Pangerang. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, salam nama budaya, Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini saya merasa bangga terhadap para peserta, masuk para pelatihnya, dalam masa pandemi ini masih membuat suatu kreativitas yang sangat menarik sekali. Saya sudah tonton videonya, semuanya bagus-bagus semuanya, ensemble drillnya juga luar biasa, bisa berkreasi seperti itu.
Dan Dewan Juri, saya berterima kasih juga sudah bekerja keras untuk menentukan para pemenangnya. Dan saya berharap bahwasannya suatu kegagalan itu adalah bukan suatu kegagalan, tapi kita jadikan suatu evaluasi untuk bisa melangkah lebih baik lagi di kemudian hari. Dan turut juga saya merasa senang kita bisa mengisi kegiatan kita, kecintaan kita terhadap marching band hingga creativity itu berjalan dengan sangat baik. Terima kasih untuk kehadiran dari KND sebagai dari PDPI Diklat, biasa selalu support kami, selalu berdiskusi dengan saya untuk perkembangan musik Indonesia. Terima kasih juga buat Bapak Hendra Yanuardi yang luar biasa selalu saling support dalam kegiatan musik ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga kedepannya kita akan bisa bangkit lagi dan bisa untuk bersama-sama membangkitkan musik band Indonesia. Kita masih punya program kompetisi. Mudah-mudahan para pelatih banyak yang hadir di sini bisa mengikuti marching full show kita, bagaimana teknisnya bisa ditanyakan ke panitia. Itu juga sangat menarik dan itu bisa dikemas dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, semua bisa terlibat di situ. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, namo buddhaya, selalu om, santi 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 om. Ya, terima kasih kepada Mas Arwan Pangerang untuk kata sambutan dari panitia DTN Indonesia. Berikutnya kita nantikan bersama-sama kata sambutan dari Kak Endi Job sebagai perwakilan dari PDPI Indonesia. Silakan Kak Endi. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bahwa pada siang hari ini, sore hari ini di Bali, saya yakin sudah sore, kita bisa bertemu kembali dalam sebuah kegiatan yang menurut saya sangat positif, unik, yang biasanya selalu dihadirkan oleh The Ten. Saya kalau tidak salah pada kesempatan ini sudah diundang sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Saya hadir di dalam kegiatan The Ten dan ini juga menunjukkan bahwa The Ten sangat konsisten untuk terus mendukung terutama dalam hal pendidikan, terutama juga dalam hal pengembangan daripada materi-materi pelatihan dan juga pastinya akan selalu diakhiri dengan kompetisi dari kegiatan drill design yang saya tahu sekali bahwa materi ini sangat sulit ya. Sangat sulit dalam pengertian materi drill design itu belum terdokumentasikan, tidak banyak ada buku yang bercerita tentang drill design kalau dibandingkan dengan buku-buku misalnya musik yang selama ini ada di dalam dunia marching band. Jangankan di Indonesia, di dunia pun drill design drill design book itu tidak banyak yang tersedia. Jadi dengan kata lain saya sangat mengucapkan terima kasih ya dan sangat bangga bahwa The Ten dapat membuat sebuah jenjang pelatihan dan kemudian juga diakhiri dengan sebuah kegiatan kompetisi yang dilakukan seperti sekarang ini. Bagi peserta daripada kompetisi ini, saya yakin bahwa ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat positif, sangat langka, dan ilmu ini sangat jarang ya dibahas secara komprehensif. Dan Anda semua, baik peserta pelatihan maupun peserta kompetisi ini harusnya merasa beruntung bahwa bisa mengalami sebuah experience daripada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh The Ten, yang juga yang dalam hal ini didukung oleh drill designer yang dimiliki oleh Indonesia sekarang ini ya, drill designer yang terbaik yang saya tahu yang
yang semuanya membentuk The Ten ini. Saya harapkan bahwa The Ten akan terus eksis, akan terus berkiprah di dalam dunia pendidikan, pelatihan maupun diakhiri juga dengan kegiatan-kegiatan kompetisi. Karena sekarang ini saya tahu bahwa kompetisi-kompetisi untuk performing itu sudah cukup banyak, tapi yang sifatnya drill design itu masih sangat sedikit, ya. Sedangkan saya yakin dunia marching band di Indonesia setelah kita mengalami pandemi ini akan segera mulai bergulir kembali. Mudah-mudahan segera bisa bergulir kembali dan akan sangat membutuhkan drill designer yang handal. Ya, contoh kemarin misalnya dari Porda Jawa Barat, saya lihat peserta sudah bergulir dengan, walaupun kita masih menjalankan secara virtual, tetapi karena saat ini bentuk unitnya diperkecil, jadi hal ini bisa terlaksana dibandingkan dengan kalau kita tetap mempush dengan jumlah pemain yang banyak. Nah, dengan jumlah peserta yang lebih kecil, dengan unit yang kecil, saya yakin di masa yang akan datang menuju PON 2024 akan semakin banyak porda-porda yang dilaksanakan, yang akan terlaksana, dan semuanya pasti membutuhkan drill design yang handal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena untuk yang namanya music composition atau arrangement, kalau dari luar biasanya banyak sekali terjadi sekarang ini, itu sudah sangat mudah, ya. Mereka yang kejadian sekarang adalah menggunakan materi-materi yang sudah jadi dan bisa disambung dan seterusnya. Tapi kalau drill design itu menurut saya tidak bisa, apalagi kalau masing-masing apalagi kalau drill dan visual design, ya, apalagi kalau masing-masing daerah ingin menonjolkan karakter dan seterusnya. Menurut saya harus bekerja sama dengan seorang drill design yang betul-betul mampu untuk mempresentasikan dan memvisualkan keunikan khas dari tiap-tiap daerah. Oke, nah itu saja yang saya bisa mau berikan komentar untuk pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas undangan kepada saya selaku kebetulan saat ini menjabat sebagai Kadiklat daripada PBPDBI. Saya sangat terharu, saya sangat juga karena di saya di Diklat juga saja belum bisa melaksanakan yang namanya silabus ataupun modul daripada drill design. Ini semua kami masih rencanakan, mudah-mudahan akan ada di dalam pelatihan tingkat muda nanti. Saya sebenarnya kepingin sekali untuk selalu berdiskusi dengan The Ten, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kalau semuanya pada ada di Jakarta harusnya bisa terlaksana, ya. Sayang Arwan adanya di Denpasar dan yang lainnya juga, walaupun juga di Jabodetabek masih cukup jauh untuk berdiskusi. Tapi besar harapan saya mungkin kita bisa adakan pembicaraan dengan Diklat lewat Zoom sessions dengan The Ten. Oke. Anyway, sekali lagi selamat untuk semuanya. Terima kasih untuk semua tokoh penggerak, ya, dari The Ten. Saya tahu nama-nama besar, sekali lagi Mas Arwan, Mas Titok, Mas Erik, Faisal, Ray, dan teman-teman yang lain, Mahendra Putra. Sebenarnya saya tadi hitung kok saya nggak dapat 10, ya, saya cuma dapat berapa, 6, 7 yang lain saya nggak bisa ingat. Mohon maaf, harusnya ada 10 ya The Ten. Tapi kayaknya tadi saya lihat di struktur organisasi cuma 9 ya. Yang lain mungkin belum sempat berkenalan, mudah-mudahan nanti satu waktu kita bisa bertemu langsung, ya. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang hebat dan teruslah berkiprah dan konsisten di dalam drill design ini. Oke, terima kasih, selamat sore. Baik, luar biasa Kak Andy. Terima kasih banyak untuk sambutan kepada kami di acara ini. Berikutnya kita akan lanjutkan ke acara
menuju puncak acara, yaitu di acara pengumuman. Tapi sebelum itu kita akan persilahkan kepada Kak Faisal untuk membacakan surat keputusan Dewan Juri. Baik, kepada Kak Faisal, ya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Tito. Saya akan membacakan surat keputusan Dewan Juri perihal lomba virtual drill, individual drill competition dan ensemble drill competition. Surat keputusan nomor 10/9/juri strip IDC/2021 tentang lomba virtual individual drill competition dan ensemble drill competition tingkat nasional. Dewan Juri lomba virtual drill, individual drill competition dan ensemble competition 2021 menimbang 1. Bahwa pada tanggal 19 September 2021 telah diadakannya pengumuman pemenang lomba virtual drill, individual drill competition dan ensemble drill competition 2021. 2. Bahwa untuk menetapkan para pemenang lomba tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, hasil penilaian Dewan Juri Lomba Virtual Individual Drill Competition dan Ensemble Drill Competition 2021. Kedua, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bali pada tanggal 19 September 2021. Ketua Dewan Juri Virtual Individual Drill Competition dan Ensemble Drill Competition 2021 Arwan Pangeran SEAK ditandatangani. Selesai. Ya, terima kasih banyak Kak Faisal untuk pembacaan surat keputusan Dewan Juri. Baiklah, kita masuk ke acara intinya, yaitu adalah pengumuman pemenang. Sistem pengumumannya akan begini, akan diumumkan dari harapan 3 sampai harapan 1. Kemudian kita ada jeda sejenak untuk mendengarkan wejangan dari Kak Hendra Yanwardi kepada seluruh peserta nantinya. Sebelum itu, saya sampaikan terima kasih untuk Kak Endi sudah berkenan hadir dan diharapkan bisa lebih erat nanti ke depan berhubungan dengan kemajuan marching band Indonesia, khususnya di bidang visual. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan mulai dari harapan ketiga. Harapan 3. Pemenang harapan 3 kategori senior brass adalah Niwayan Padma Resti Ardianti dari Kibarak Panji Sakti Singaraja, Bali. Selamat untuk Niwayan Padma Resti Ardianti. Kemudian kategori umum brass jatuh kepada Indah Sari Putri Pratama dari marching band SMA Pusri. Kemudian pemenang harapan kedua senior brass jatuh kepada Niputu Keila Kertiyosi dari Kibarak Panji Sakti. Kategori umum perkusi jatuh kepada Maisuri Ayu Ranjani dari SMA Pusri. Kategori umum brass jatuh kepada Muhammad Aril Pratama dari SMA Pusri. Baik, saya akan bacakan pemenang harapan pertama. Kategori senior brass jatuh kepada Made Anindya Dana Andiani dari SMA Pusri. Kategori
umum perkusi jatuh kepada Gusti Ayu LC Aprilia Duyanti, marching band Jatur Gema Wimala. Kategori umum brass jatuh kepada Ade Monika Sanjaya, marching band Citra Drabana Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, itu tadi adalah nama-nama untuk pemenang harapan ketiga sampai harapan pertama. Baik, kita jeda sejenak untuk mendengarkan wejangan dari Kak Hendra Yanuardi. Beliau adalah tokoh marching band di Indonesia. Kak Hendra, boleh bergabung Kak Hendra? Ya, terima kasih. Langsung Kak Tito. Siap, boleh. Silakan Kak Hendra. Apa yang bisa diberikan kepada teman-teman peserta atau wejangan apa yang bisa disampaikan? Saya persilakan untuk Kak Hendra sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Salam sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan hikmah dan kesehatan. Yang pertama itu paling penting buat kita semua di masa-masa seperti ini, menetapkan kita sabar, dan mudah-mudahan semuanya bisa kembali beraktivitas dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah. Tadi diperkenalkan oleh moderator ya Mas Tito untuk wejangan. Saya kira saya bicaranya mungkin sedikit informal, artinya disebut tokoh marching band. Saya nggak punya toko atau toko. Ya mungkin banyak tokoh di Indonesia. The Ten ini tokoh-tokoh semua. Jadi saya selalu dilibatkan. Terima kasih buat rekan-rekan sahabat-sahabat saya di The Ten itu ya, karena dalam konteks bahwa saya memang mencintai marching band dan meskipun banyak di bidang umum dan musik, namun visual ini menjadi satu hal yang sangat vital dan penting yang memang harus mendapatkan perhatian. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa The Ten ini adalah kejutan. Artinya sebenarnya praktisi desain untuk display, gampangnya begitu ya, drill design itu banyak sekali, mulai dari zaman dulu, baik yang terekam maupun yang tidak terekam di daerah-daerah yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang populer maupun yang disebut tidak populer, itu banyak sekali, mungkin ada ratusan orang. Dan saya tahu The Ten ini memang bukan hanya 10 orang di Indonesia, tapi mereka-mereka inilah yang saat ini aktif. Di luar dari 10 tentu masih ada lagi, namun yang kita salut adalah bahwa keinginannya untuk melakukan terobosan-terobosan edukasi itu yang cukup mengejutkan lah. Keluarnya The Ten ini sebagai satu sarana belajar buat kita semua yang ada di dunia marching band Indonesia. Mereka sangat paham ya. Saya mungkin nggak bicara soal teknis, saya bicara hal yang simpel-simpel aja. Ya, tentunya saya ucapkan selamat untuk semua partisipan, semua kontestan yang mengikuti kompetisi ini. Kemudian memang dalam kompetisi harus memilih, karena keterbatasan, misalnya harus dipilih 3, ya terpilih 3. Artinya di luar dari yang tidak disebutkan sebagai pemenang istilahnya, tentunya tetap merupakan suatu karya seni yang harus diinterpretasi.
yang harus diapresiasi maksud saya. Jadi Deten ini saya kira sangat sadar bahwa manusia yang berguna itu adalah manusia yang berguna buat orang lain. Ilmu yang berguna juga adalah ilmu yang bisa disalurkan pada orang lain. Kalau dibilang buat apa mereka buka rahasia gitu kan, melakukan edukasi, mereka orang-orang pinter, mereka bisa pegang ini sebagai milik mereka sendiri, tapi yang dipilih adalah melakukan terobosan dengan munculnya Deten, melakukan edukasi dan seterusnya. Jadi guru-guru Anda di Deten ini, bolehlah kita menyebut mereka ini sebagai guru-guru ya, guru-guru dalam bidang drill design. Mereka memilih menjadi manusia pembelajar gitu, yang tidak terjebak sama urusan-urusan pragmatisme, bahwa ngajar adalah ngajar aja buat, mohon maaf nih agak bahasanya, ngajar cuman untuk cari uang dan lain-lain, tapi mereka sempat berpikir untuk kemaslahatan generasi-generasi berikutnya, terutama untuk bisa mengembangkan dunia drill design. Dan memang dunia ini kan bergerak maju ya, jadi ilmu itu nggak bisa hanya pragmatis, dia harus dirumuskan, dia harus dikodifikasi istilahnya, dan mungkin Deten akan menuju ke arah sana, sehingga Indonesia nantinya cukup bangga bisa merumuskan satu ilmu tentang drill yang dihasilkan oleh orang-orang yang digerakkan oleh Deten sekarang, apakah Deten sendiri maupun orang-orang yang digerakkan oleh Deten. Nah, kemudian berikutnya sebenarnya drill design ini kan ilmu perencanaan ya, ilmu perencanaan, sama seperti membuat arrangement music itu ilmu perencanaan. Artinya kalau saya berpikirnya begini tentang drill design maupun music arrangement, marching band itu adalah kegiatan yang kalau jujur adalah kegiatan yang harus dihindari. Karena apa? Semua yang ada di marching band itu adalah menyakitkan dan melelahkan. Nah itu. Jadi begini, kebanyakan marching band akan lebih menyakitkan lagi dan lebih melelahkan lagi hanya gara-gara para manajemen grup maupun bahkan para pelatih kurang sadar pentingnya ilmu perencanaan. Kalau drill designernya nggak cukup punya ilmu untuk aplikasi, kemudian music arrangement-nya juga coba-coba, akhirnya yang menjadi korban semuanya adalah anak-anak yang di lapangan. Makanya begini, ilmu perencanaan itu menentukan apakah anak-anak kita di marching band bisa berlatih dengan sehat atau tidak. Dengan sehat maksudnya bukan dengan Kak Sehat ya. Halo Kak Sehat, semoga selalu sehat walafiat kalau ada Kak Sehat nantinya suatu saat. Jadi merencanakan dengan baik, presisi, tepat, kemudian music arrangement-nya juga mudah dipahami, cepat bukan berarti ecek-ecek, tapi semuanya terkonsep dengan rapi, membuat satu pelatihan itu kan makin efektif dan efisien. Nah itu pentingnya kenapa drill design ini menjadi ilmu yang harus dipelajari, harus ditularkan. Teman-teman semua, mumpung guru-guru Anda di Deten ini mau memberikan ilmunya dalam momentum-momentum yang sudah dimulai mereka mungkin setahunan ini, manfaatkan ini dengan baik. Dan yang terakhir dari saya, filosofi kompetisi dalam konteks desain. Ini kan kompetisi desain ya, kompetisi untuk membuat desain. Sesungguhnya filosofi kompetisi dalam konteks desain, dia itu bukanlah kontes, tapi isinya adalah edukasi. Coba dipikir-pikir. Siapapun yang ikut, mau menang mau tidak, isinya adalah edukasi. Orang yang keluar dari kompetisi sebuah desain itu lebih pintar jadinya. Jangan pedulikan Anda berada di peringkat keberapa, menang atau tidak, tapi semua peserta yang sempat ikut kontes itu akan terbangun ilmunya, masuk ilmu-ilmu baru dan aplikasi-aplikasi baru yang itu yang jelas akan merubah dia menjadi orang yang lebih hebat daripada kemarin. Jadi sekali lagi, semua kompetisi, semua event-event yang diselenggarakan Deten, dalam kacamata saya dia bukanlah sebuah kontes saja, tapi merupakan edukasi yang baik itu terselubung maupun secara eksplisit, gitu. Edukasi yang luar biasa buat masyarakat marching band, khususnya para drill designer. Saya kira itu saja yang sementara bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat para kontestan, bukan hanya pemenang, bahwa Anda bisa mendapatkan guru. Kalau dalam
Mohon maaf biasanya ketika jadi paling tidak begini, meskipun tidak diajar langsung, tapi kalau ditanya siapa gurumu, Anda punya sanad ilmu yang jelas bahwa saya diajari oleh Deten gitu kan, itu menarik gitu. Jadi ini punya sanad keilmuan gitu. Jadi manfaatkan semua, kabarkan ke semua teman-teman marching band Indonesia, ayo mendekat dengan Deten supaya apa namanya ilmu kita makin berkembang. Terima kasih Mas Tito, dengan hormat juga Mas Arwan selaku ketua. Dan semua Deten yang tidak saya sebutkan namanya, saya menghormati mereka, saya kenal baik dengan mereka, dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendra Yanardi, luar biasa. Wejangannya selalu menggugah. Tadi ada beberapa yang menarik bahwa enggak beberapa, semua hal yang disampaikan sama Kak Hendra benar dan menurut saya juga benar dan bermanfaat untuk kita semua. Tadi yang saya tangkap adalah sanad ilmu, tadi juga menarik untuk drill design dan untuk lomba individual dan ensemble drill kompetisi ini sebetulnya juga ada bagian yang mendesain, yaitu bagian visual, atau bahkan kalau ada yang ikut peserta yang ada yang ikut ensemble berarti peserta sendiri yang mendesain seluruh materinya, bukan dari panitia. Dan itu menurut saya juga luar biasa, dan feedback dari Dewan Juri juga insya Allah akan jadi masukan yang bermanfaat untuk kedepannya. Dan tadi yang disampaikan sama Kak Hendra juga betul bahwa Deten tidak pada akhirnya tidak hanya mengadakan lomba dan melakukan pendidikan aja, tapi juga merangkul supaya kita sama-sama memikirkan dari sisi lain yang sebelumnya belum pernah disentuh sama insan marching band di Indonesia. Jadi Deten hadir supaya memberikan dampak positif ketika nanti kita masuk ke dunia offline gitu ya. Tadi menambahkan dari Kak Hendra Yanardi. Terima kasih Kak Hendra Yanardi. Saya lanjutkan untuk berikutnya, saya akan bacakan juara 3. Juara 3 untuk masing-masing kategori. Juara 3 senior brass. Siap-siap. Jatuh kepada Komang Galuh Kalista Dewi dari Kibarak Panji Sakti. Selamat untuk Komang Galuh Kalista Dewi. Kemudian kategori umum color guard jatuh kepada Niputu Bunga Puspaning Jayani dari marching band Catur Gema Wimala. Berikutnya kategori umum perkusi jatuh kepada Muhammad Habibullah Amin dari marching band SMA Pusri. Berikutnya kategori umum brass jatuh kepada Yusril Azril Suhendra dari marching band SMA Pusri. Ya, selamat untuk kepada pemenang juara ketiga, akan mendapatkan e-sertifikat dan medali perunggu. Sebelum masuk ke pembacaan peringkat 2 dan juara 2 dan juara 1, saya akan membacakan program Deten ke depan. Ada beberapa event yang masih akan diadakan oleh Deten, yaitu lomba individual drill dan ensemble drill competition 2021 ini juga akan menentukan juara favorit yang terpilih dari jumlah watch time terbanyak dari seluruh video yang diupload. Video yang diupload ini akan tayang di akun channel YouTube Deten Indonesia jam 4 sore ini. Jadi silahkan ditunggu dan bisa dicek nanti ke channel YouTube Deten. Nanti jam 4 tepat bisa dicek dan bisa di-share ke
rekan-rekan yang lain atau teman-teman peserta yang lain supaya menjadi berpeluang menjadi juara favorit gitu. Ini akan diumumkan di bulan Oktober nanti. Nah, ini akan diumumkan melalui akun Instagram DTN Indonesia. Kemudian kejuaraan berikutnya adalah Virtual Design Full Show Competition 2021. Ini adalah kompetisi puncak DTN tahun ini 2021. Pendaftaran peserta masih terbuka sampai sekarang, itu ditutup sampai tanggal 30 September 2021. Kemudian pengumpulan materi lombanya dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober 2021. Kemudian pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 1 siang, jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pengumuman juara favorit di bulan depannya, tanggal 21 November 2021 di akun Instagram DTN. Ya, demikian untuk pembacaan program-program DTN ke depan. Kita masuk hampir puncak acara di sore hari ini, yaitu pengumuman juara 2. Ini kalau sudah diumumkan juara 2, biasanya langsung ketahuan juara satunya siapa. Baik, pembacaan pemenang juara 2. Kategori senior color guard jatuh kepada Komang Melda Delpia Mandalika Kibarak Panji Sakti. Selamat untuk Komang Melda. Kategori senior brass jatuh kepada Kadek Priska Nauti. Selamat kepada Kadek Priska Nauti. Kategori umum color guard jatuh kepada Taranda Finuri A'rof Habib Al-Furqon, Marsimen Citra Drabana, Universitas Negeri Yogyakarta. Kategori umum perkusi jatuh kepada Haidar Gifari Adam, Marsimen Citra Drabana, Universitas Negeri Yogyakarta. Kategori umum brass jatuh kepada Raden Muhammad Admiral Ibrahim dari Marsimen Dar El Kolam. Selamat untuk para pemenang juara 2. Nah, kita masuk ke juara 1. Ini adalah juara 1 di masing-masing kategori. Kita akan sama-sama menyaksikan untuk juara 1 di masing-masing kategori. Selamat untuk Putamita Utami. Kategori junior Pianika. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Juara 1 untuk kategori senior divisi kategori senior color guard. Mana nih? Atau Pak? Bapak. Kita udah tidak ya? Aku
Tapi salah ya kalau Jogja. Oh kayak. Mas. Sangat tidak diperhatikan. Kali-kali. Apa nih? Selamat Marah, kepada Artika, tapi ya color guard aja. Seangkatan enggak sih? Man kayaknya soalnya habis kepada sih dan color guard. peserta kita mute dulu ya. Oke, untuk pengumuman berikutnya kita pending dulu, kita minta tanggapan atau komentar dari juri. Dipersilakan kepada Mas Erik Agustinus untuk komentar di senior color guard. Baik, terima kasih Mas Tito. Selamat sore semuanya. Ya, untuk senior color guard ya Mas ya. Betul. Senior color guard. Baik, untuk teknik, saya rasa yang paling pertama dilihat, meskipun saya menilai di sini untuk bagian performanya dari efeknya, tapi hampir semua peserta yang saya lihat dulu adalah tekniknya secara umum. Mungkin teknik detailnya nanti ada juri yang lain yang menilai. Nah, saya lihat sudah dalam kategori baik ya. Nah, hanya perlu ada peningkatan di sini untuk variasi visual dan energi yang diciptakan ketika melakukan visual juga diminta untuk lebih jelas lagi, lebih sesuai lagi dengan musik yang dipilih. Kira-kira komentar dari saya segitu, Mas Tito. Baik, kita putarkan rekamannya Ayu Putu ini atau boleh ya? Sambil mungkin ada tambahan mungkin ya yang bisa disampaikan. Kategori Senior Individual Color Guard. Saya, Ayu Putu Artika Puspitasari dari Maksimum Timbarak Pancasakti, SMP Negeri 1 Singaraja, Bali. Ya. Menjaga posisi alignment-nya sudah cukup baik. Saya mungkin akan komentar di belakang. Ini agak delay.
agak delay tadi gambarnya saya terima, jadi mungkin saya berkomentar di sini. Untuk yang khususnya bagian efek ya, saya lihat musiknya kan di situ butuh satu energi yang kuat. Jadi saya rasa di bagian yang kuatnya itu ya harus dimunculkan gitu si tenaganya itu. Gitu. Saya rasa tadi yang ditampilkan butuh ditingkatkan lagi, dan variasi-variasinya ada banyak. Ketukan mungkin bisa divariasikan lebih baik lagi gitu. Banyak yang masih mungkin untuk diolah pada bagian transisi-transisi yang disajikan tadi. Begitu Mas Tito, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Erik Agustinus. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pengumuman untuk tadi sudah maaf, juara 1 senior Kalerigat ya. Sekarang kita masuk ke juara 1 senior brass. Juara 1 senior brass. Jatuh kepada Andi di Ramadan. Ya. Selamat untuk Andito. Kita dengarkan bersama-sama komentar dari salah satu dewan juri. Kita panggil Kak Adi. Di mana Kak Adi? Kak Adi Nur Said. Kak Adi, boleh open cam? Kak Adi. Jadi sholat dia tadi. Oh, oke. Kak Faisal. Kak Faisal? Ya, hadir. Oh, oke. Minta komentar untuk yang barusan. Kak Faisal. Boleh? Beras ya. Open cam dulu, Kak Faisal. Sebentar. Lagi persiapan dulu. Siap. Senior, maaf, Kak Tito tadi siapa? Senior Bras ya? Senior Brass, betul. Andito. Tar cek catatan. Oke, siap Andito. Andito Dwi Ramadan. Kita putar ini ya, apa? Ya, putar aja. Videonya. Siap. Kita putar videonya. Senior Brass. Andito. Perkenalkan, nama saya Andito Dwi Ramadan dari unit Nada Siar dari Ruang Korps.
Oke. Maaf komentarnya di akhir ya, karena kalau dia sambil mendengar videonya pasti delay hasil videonya itu. Oke, sebenarnya sih untuk komentarnya nggak banyak sih, karena di poin yang saya nilai adalah performance, di antaranya ada step accuracy sama control tempo. Di penampil ini namanya si Andito ini sudah baik dalam mengontrol tempo dan step accuracy-nya juga. Cuma ada sedikit komentar sih di postur pada saat dia slide-nya itu perlu dilatih lagi untuk putaran bahunya supaya biar alat itu benar-benar lurus, tidak agak serong sedikit. Tapi overall oke, cukup baik. Oh, siap. Terima kasih Kak Faisal. Sama-sama Kak Tito. Mohon maaf. Oh, yang mengingatkan untuk seluruh teman-teman peserta bahwa setelah video dari peserta ini diupload, itu ada copyright claim ke kami, ke akun channel YouTube Dutan Indonesia, yang pada akhirnya kami putuskan untuk memute atau mematikan suaranya, sehingga pada saat nanti dicek mungkin pada bagian tertentu yang itu main musik itu nggak ada suaranya gitu. Tapi jangan khawatir, kalau di penilaian yang dinilai sama juri sama dengan yang kemarin sudah disepakati di technical meeting, yaitu yang dinilai oleh juri adalah pure dari video dari peserta. Cuman karena ini kebutuhan upload dan ada copyright claim, bahwa ini copyright claim itu informasinya begini, lagu yang ditempelkan oleh peserta di luar lagu-lagu pilihan yang dari The Ten, atau bahkan mungkin lagu-lagu yang disarankan oleh The Ten, biasanya kena copyright claim kalau memang itu bermasalah. Nah, karena itu bermasalah, maka ada opsi untuk memute video itu. Tapi videonya tetap utuh, durasinya tetap sama, gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya dicek ke akun YouTube The Ten Indonesia, ada bagian yang termute gitu. Oke, saya lanjutkan untuk pengumuman berikutnya. Tadi sudah sampai ke bagian kategori senior brass. Kita masuk ke kategori umum. Kategori umum color guard. Oke, kategori umum color guard jatuh kepada, kita sama-sama saksikan, kategori umum brass, umum color guard. Wait for it. Selamat kepada pemenang Gede Sidi Artama. Ya, Kak Adi sudah bergabung bersama kita? Sudah. Oke, Kak Adi boleh minta komentarnya atas video pemenang juara 1 untuk kategori umum color guard ya? Ya. Silakan Kak Adi. Ya, terima kasih Kak Tito. Kalau secara overall teknik drillnya, saya di sini sebagai juri drill dan marching maneuvering ya. Jadi secara overall sih teknik drillnya baik ya, baik. Perlu ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Di sini kalau jalan ke kiri atau ke kanannya ya, dia menggunakan slide-nya brass. It's okay, ada juga menggunakan crab, itu tidak masalah gitu ya. Jadi di dunia kargat itu
kalau jalan ke samping kiri atau kanan itu boleh menggunakan dua style, boleh crabbing atau slide gitu. Nah, secara umum sih, secara overallnya teknik drillnya baik. Terus upper body sama lower bodinya juga cukup baik ya. Dan itu kelihatan bahwa setiap konsistensi dia menjaga badannya selama jalan itu sangat terjaga gitu, dan itu sangat konsisten. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah saat dia menjalankan slide kiri atau slide kanan. Nah, ini biasanya memang sih faktornya itu kalau di jalan slide itu kalau tidak dijaga itu pasti bahunya akan kemana-mana tuh. Biasanya mengikuti arah jalan gitu ya. Kalau slide itu biasanya faktornya di situ. Nah, di sini yang juara satu ini saat slide kiri atau slide kanan itu bahunya justru mengikuti arah jalan-jalannya. Jadi kalau bisa dipastikan lagi kalau slide itu kalau tidak tidak diharuskan saat melakukan visual menghadap kemana, pastikan badannya tetap arah ke depan karena itu nanti faktornya berpengaruh di dua dimensi alat kargat gitu. Nah, ini perlu perhatian juga ya. Tapi secara overall sangat baik, cukup baik, dan saya antusias melihatnya. Terima kasih. Oke, perlu kita putar videonya, Kak Adi? Atau Boleh. Oh, sambil ditunggu ada satu lagi Kak Tito, di Jesran ya, Jesran itu agar stabil di badan, tidak goyang-goyang gitu naik turun, itu sebaiknya sih menggunakan jinjit atau ballet step gitu. Nah, ini bisa jadi pelajaran ke depan ya, bahwa kita Jesran itu atau ambil langkah yang jauh itu sebaiknya sih pakai jinjit atau pakai ballet step gitu, agar badan kita bagian atas itu tidak goyang dan tidak berguncang-guncang. Itu baik brass, baik perkusi maupun kargat itu akan manfaatnya untuk ballet step itu sangat baik untuk jarak-jarak langkah yang jauh. Gitu Kak Tito. Biar nggak bouncing ya Kak Adi ya? Betul. Oke, ini dia. Kategori umum individual color guard. Saya, Gede Eka Sidiartama, dari Marching Band Semansa Badrika Ganeswara, SMA Negeri 1 Singaraja, Bali.
Oke. Jadi ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Adi untuk komentar dari juri. Berikutnya kita akan masuk ke kategori umum perkusi. Umum perkusi jatuh kepada siapa kira-kira? Umum perkusi. Masih mute Kak Tito. Ya, itu tadi juara 1 umum perkusi kepada Mas Hendri Sulistyo. Mas Hendrik, boleh bergabung untuk memberikan komentar dari juri. Mas Hendrik, masih bergabung nggak ya? Masih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan Mas Hendrik? Oke, ini mau diputar videonya dulu atau langsung komentar? Oh, boleh. Diputar dulu ya? Di setel aja, nggak usah diputar-putar. Baiklah, kita setel dulu umum perkusi ya. Umum perkusi. Nama saya Rizal Octavian dari MBCDB UNY.
Oke, Halo? Mas Hendrik. Ya. Oke. Ya. Terima kasih dikasih kesempatan komentarin pesertanya. Teman-teman, saya ngomentarinnya secara keseluruhan aja ya. Soalnya dari kebanyakan peserta yang mengikuti memang posisi postur yang pinggang ke atas yang selalu bermasalah dari semua kebanyakan peserta. Jadi pada saat berjalan itu suka pinggang ke atasnya suka apa tadi itu istilahnya naik turun itu tadi apa Mas Tito ya istilahnya tadi itu bouncing. Nah, selalu suka kejadian seperti itu. Kemudian memang dari kebanyakan peserta juga pada saat slide ke kanan atau ke kiri atau pada saat slide serong yang paling kelihatan slide serong nggak tahu mungkin karena sadar kamera jadi alatnya dihadapkan ke kamera kayak gitu sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta pada saat jalan samping kanan atau bahkan jalan serong kiri atau kanan. Jadi teman-teman peserta bisa lebih memperhatikan lagi untuk hal-hal itu, khususnya untuk pinggang ke atas, bagian pinggang ke atas itu pastikan bisa. Kalau saya dulu sering ngomongnya kalau lagi latihan atau pas lagi dilatih itu pelatihnya suka ngomong, tolong pinggang ke atasnya dikunci, badannya dikunci, diangkat, jangan diturunkan ke bawah jadi kelihatan lemes seperti itu sehingga posisi memang pinggang ke atas yang harus diangkat lagi. Pastikan bisa jangan sampai goyang naik turun itu untuk semuanya, untuk rata-rata peserta banyak melakukan hal-hal kesalahan seperti itu. Khusus untuk teman kita yang di sini untuk juara 1 perkusi ini ya. Benar Mas itu ya? Betul. Juara 1 perkusi. Secara visual cukup baik, detail gerakannya pada saat lakukan visual dia tetap angkat badannya, tidak lemaskan, tidak turunkan bahkan pada saat visual bukan hanya pada saat jalan tapi pada saat lakukan visual diangkatkan. Bukan berarti pada saat lakukan visual badannya nggak boleh turun, boleh, tapi posisi ini dia memang lakukan visual yang posisi badannya untuk diangkat dan itu selalu dipertahankan bentuk postur badannya sehingga sangat baik untuk hasil yang ditampilkan sama siapa tadi ya namanya? Tadi juara 1 umum perkusi Rizal Octavian. Mas Rizal Octavian. Jadi selamat Mas Rizal Octavian. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman peserta yang lainnya. Selamat. Terima kasih Mas Tito kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Hendrik. Kita masuk ke hampir yang terakhir. Ada 2 kategori lagi. Kategori berikutnya adalah juara 1 umum brass. Juara 1 umum brass. Jatuh kepada wait for it. Wait for it. Rory Javaiski Wijaya. Ya, kita langsung juga lihat videonya. Juara umum kategori umum brass. Rory Javaiski Wijaya. Baik, sambil menunggu video, dipersilakan kepada Kak Adi. Kak Adi, boleh Kak Adi dan Mas Faisal mungkin ya, bisa berdua nanti tandem untuk komentari umum brass ini. Kita saksikan dulu. Umum brass. Saya Rory Javaiski Wijaya, asal unit Regimen Gitamansyah Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, divisi umum brass.
Oke. Silahkan Kak Adi dan Kak Faisal boleh lah gabung nggak apa-apa berdua. Ya, Mana Kak Faisal? terima kasih. Oke, Adi silakan. Terima kasih Kak Tito. Pertama, selamat dulu buat Rory atas prestasinya meraih peringkat 1 divisi umum brass. Kalau secara teknik marchingnya, secara overallnya sangat baik ya. Terus kalau manuveringnya juga cukup baik. Mungkin perlu yang diperhatikan atau ditingkatkan lagi yaitu perlu menjaga konsistensi kokohnya upper body atau badan bagian atas di saat slide mundur gitu ya, khususnya di bagian diamond itu sempat, kalau waktu saya nonton videonya itu sempat agak goyang dikit. Ini biasanya sih gejala umum ya, gejala umum di brass itu kalau menggunakan slide saat mundur diagonal itu dia kalau misalnya mundur diagonalnya ke kiri pasti badannya condong ke kiri. Nah, itu terpengaruh akhirnya ke bagian bawah, biasanya dia tidak kokoh. Nah, makanya upper body ini perlu dijaga tetap lurus ke atas baik saat mundur diagonal ke kiri maupun ke kanan. Terus untuk gesserannya yang perlu dikit lagi untuk ditingkatkan agar bouncingnya tidak terlalu kelihatan gitu. Kalau itu bisa menjaga, menurut saya gesserannya bisa disebut perfect gitulah ya. Jadi itu saja untuk Rory yang perlu diperbaiki. Secara overall sangat baik. Terima kasih Kak Tito. Oke, terima kasih. Untuk Kak Adi, itu tadi kategori individual, semua sudah dibacakan. Selamat untuk para kontestan, seluruh peserta dan pemenang. Nah, ini kategori baru di lomba tahun ini yang tidak ada di tahun sebelumnya, yaitu ensemble. Ensemble ini sebenarnya sudah juga tidak kalah serunya sebetulnya. Nah, kita undang sekali lagi kepada Mas Erik dan Mas Hendri mungkin ya, bisa gabung lah. Oke, kita bacakan dulu pemenang. Kalau diumumkan pemenang 1 berarti sudah ketahuan juara 2-nya ini. Kita umumkan juara 1 untuk ensemble. Ensemble. Untuk ensemble juara 1-nya adalah MB UGM B, berarti juara 2 jatuh kepada MB UGM A. Kita saksikan sama-sama video ensemble dari peserta. Selamat untuk MB UGM B. Asal dari Jakarta.
Oke. Silakan Kak Erik Iya. Agustinus. Terima kasih Mas Tito. Selamat sore untuk GMB. Selamat atas pencapaiannya jadi juara di ensemble ya. Komentar saya pertama dari cara pemilihan lagu itu sebenarnya sudah baik ya. Lagu latih ini memang bisa diapa-apain gitu untuk bikin sebuah desain, itu sudah langkah yang bagus. Terus ada beberapa yang saya perhatikan di sini, bagaimana cara mendesainnya baik ya. Saya kasih apresiasi di sini, mengerti bagaimana kalimat lagu dari Latih itu sendiri, terus dipresentasikan dengan banyak variasi form ya, kapan melakukan sequence visual, kapan melakukan sequence form, ada besaran langkah yang berbeda tiap kalimat lagu. Saya rasa tim yang ini paham betul bagaimana mengolah lagu Latih ini. Oke, dan satu lagi yang paling menonjol untuk menurut saya, ini karena saya berbicara dari segi musikalitas dan kreativitas, yang paling menonjol itu ekspresif di situ. Ketika ada artikulasi yang dilakukan di lagu Latih itu kan banyak, jadi bisa tunjukkan gitu mana yang artikulasinya kuat, mana yang tidak begitu kuat. Jika itu ada grade-nya gitu, dan itu saya bisa terima dengan jelas gitu. Makanya saya bilang bagus ya. Selamat sekali lagi untuk MBUGMB, semakin semangat lagi, nanti lebih berkembang lagi penyajiannya, saya rasa akan semakin baik lagi. Oke, ya saya rasa sudah semua di catatan yang sudah saya tulis ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak Erik Agustinus atas komentarnya. Baik, tadi mungkin sedikit terlewat ya, ada pengumuman juara 1 untuk kategori senior perkusi. Kita saksikan sama-sama kategori senior perkusi. Jatuh pada Masih mute Kak Tito. Itu mute. Selamat untuk pemenang di kategori senior perkusi atas prestasinya. Dengan pengumuman terakhir tadi, berarti tuntas sudah acara pengumuman kita di sore ini. Terima kasih banyak untuk seluruh keikutsertaan para kontestan di acara event kejuaraan kedua kalinya yang diadakan The Ten Indonesia. Untuk yang di tahun ini berkesempatan ikut dan belum bisa ikut pun diharapkan bisa dikembangkan lagi kemampuannya di tahun ke depan, sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kemampuan, terlebih di sisi visual gitu ya. Mungkin bincang santainya kita bisa cukupkan dan bisa akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas khilaf kata dan
kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan di para peserta, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semua kesalahan ada pada manusia, semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kehadirannya dan waktu yang disempatkan untuk ikut hadir di acara di sore ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemenang. Sukses selalu.